mungkin ada dua hal yang tidak akan pernah saya lupakan, yaitu pertama tadi itu tentang door to door itu tadi, karena ada orang tua anaknya minat banget tapi orang tua tidak mendukung, akhirnya nggak jadi. Saya sedih. Saya mau nyambut ke apa, maksudnya mau saya fasilitasi transportasinya juga nggak mungkin gitu kan. Akhirnya saya lepas. Itu hal yang pertama. Yang kedua, mereka ini kan kesini datang kadang-kadang kan pagi. Awalnya memang 5 orang sih. Ketika pagi gitu kan, itu kan ada jeda waktu untuk masuk ke makan siang. Nah, ini hal yang sangat saya rasakan, tetapi ini perjuangan lah ya. Tapi harus saya ungkapkan. Pada waktu itu mungkin kalau tidak pandemi, penjualan batik mungkin lancar aja. Tapi karena pandemi stagnan, betul-betul mati untuk penjualan. Sedangkan saya harus memberikan mereka selain ilmu juga kemudahan dan kenyamanan di rumah batik ini. Dan akhirnya oke lah, kita ada sedikit simpanan, kita kasih makan mereka, kasih makan minum. Apa yang saya makan, apa yang keluarga saya makan, mereka makan bersama-sama. Untuk 5 orang, 6 orang oke, saya masih mampu. Tapi ketika teman-temannya yang lain kadang-kadang sampai 20, sampai 12. Awalnya masih ya mungkin bertahap seminggu udah masih bisa bertahan untuk memberikan hal yang terbaik kepada mereka. Tetapi yang namanya ada batas akhir ketika pandemi ini kan, ketika pemasukan kerannya tertutup sama sekali, sedangkan pengeluaran harus ngocor terus. Mereka bagaimana untuk tetap nyaman di rumah saya? Akhirnya saya bilang, pernah lah suatu waktu memang cukup masak di instan aja lah, yang penting makan bersama-sama. Apa yang saya makan, mereka makan bersama-sama. Intinya mereka nyaman dulu lah, mereka betah dulu di rumah ini. Tetapi tetap ada akhirnya gitu. Saya udah nggak punya apa-apa. Saya diskusi dengan pihak Pertamina juga tidak bisa membuat apa-apa karena ini di luar kemampuan keadaan lah gitu kan. Masa sih Pertamina juga harus menyediakan konsumsi sehari-hari untuk mereka, kan nggak mungkin. Akhirnya bagaimana ya, sudahlah begini. Oke, mereka tetap datangkan ke sini, tetapi kita jadwalnya berubah. Yang awalnya mungkin jam 10, jam 8, kita berubah menjadi jam 2. Mereka suruh datang ke tempat saya. Jam 2, berarti kan notabene asli kan tidak, itu menghindari sebenarnya. Menghindari untuk makan siang. Dan itu berjalan hanya 3 hari. Hanya 3 hari, waduh, lagi mereka datang lagi awal. Tetapi, gitu kan, ketika mereka yang datang awal jam 9 itu, mereka bawa bekal sendiri. Ini kan, bagaimana ya, saya merasa betul-betul, waduh, mereka betul-betul semangatnya tinggi banget gitu. Sampai mereka bawa bekal sendiri, itu berjalan sampai 2 bulanan itu. Bawa bekal sendiri. Adalah 1-2 mungkin yang datang awal tapi tidak bekal. Kalau 1-2 kita masih bisa handle lah. Apa yang itulah perjuangan yang paling berat yang saya rasakan. Karena apa? Bagaimana semangat mereka tidak surut, sementara saya kondisi pandemi seperti ini untuk itu, wah memang luar biasa. Itu yang 2 hal itu yang tidak akan pernah saya lupakan. Ya mungkin pandemi ini juga kan membawa hikmah yang lain kepada kami kelompok difabel. Karena betul apa yang disampaikan tadi, bahwa ternyata pandemi ini merubah kebiasaan kita yang tadinya mungkin hanya monoton membatik. Akhirnya ada produk-produk lain dari turunan batik yang bisa kita lakukan dan kita bisa jual. Dan alhamdulillah Pak, sekali lagi pihak Pertamina membantu ini gitu kan. Pertamina juga getol untuk memberikan sumbangan-sumbangan ke pihak lain, berupa masker, berupa pisil, berupa APD, dan itu alhamdulillah kita produksi gitu kan. Nah ini sedikit mengurangi beban kami, beban saya pribadi, dan juga mengurangi kejenuhan mereka gitu kan. Karena kan kalau hanya membatik aja mungkin ada rasa jenuh, akhirnya kami produksi batik, produksi APD. Kebetulan istri juga bisa menjahit. Nah, alhamdulillah bisa menularkan ilmu menjahitnya kepada anak-anak. Dan ternyata dari 22 ini kan tidak semua bisa membatik dalam arti yang betul-betul membatik gitu kan. Ternyata memang ada beberapa individu yang hobinya memang menjahit. Nah, kita arahkan ke situ gitu kan. Ada yang hobinya jualan, ya kita arahkan ke jualannya. Jadi dari 22 ini
tidak semua membatik, ada yang fokus menjahit, ada yang fokus di media sosial. Hmm. Nah dari penjualan inilah kita kurangi gitu kan, kita hasilnya uangnya ya kita untuk sebenarnya untuk lebih banyaknya ke konsumsi sih, untuk membantu mereka dari sisi kenyamanan untuk konsumsi. Selain untuk bahan baku juga kita kali itu sih normal aja lah. Kalau untuk produknya apa aja tuh untuk yang Produknya itu masker, ada masker, ada face shield, ada APD, dan sekali lagi Pertamina juga memberikan ilmu untuk membuat hand sanitizer. Kita produksi juga. Pihak Pertamina kadang-kadang order ke kita hand sanitizer untuk dibagikan ke pihak lain, anak-anak juga yang bikin gitu kan. Juga sabun yang warna alam, kita dapat ilmu juga dari pihak Pertamina yang memberikan kepada anak-anak. Dan itu banyaklah akhirnya varian-varian dari turunan batiknya ini gitu kan. Dan yang lebih membanggakan adalah ketika waktu peresmian rumah batik di Babel yang diresmikan oleh Pak Wali Kota, itu ada produknya anak-anak ini yang sudah menjadi baju.